umum aja ya. Poinnya berapa poinnya? Mau 240 Jangan poinnya. 120 dulu aja nih. Apa? 120 dulu aja. 120 ya? Oh, iya. Aduh, iklan dong. Ini ya linknya gue share. Oke. Nah, gimana caranya tuh? Aduh tuh, viral. Ya. Oh. Sapi 12 dulu. Udah pada masuk ya? Iklan. Oke, udah ngobrol semua ya. Sampai. Aduh, gampang. Dah. Bukan bantal ini mah. Cluenya apa kok? Punya apa tuh? Dipakai di bagian bawah. Pasangannya baju. Nah, Iya. Tak. Salah. Wait. Kampusnya gimana ya? ya ada tuh penghapus di sebelahnya tuh. Gambar kotak. Oh iya. Susah kalau dari HP. Ini apa ya? Ini sih. Gak bisa gambar. Apa nih? Langsung tulis dong, Fugu. Fugu namanya. Oh, bukan. Kalian tahu Fugu gak sih? Kan kayak ikan ambil bener apa ya? Di Fugu. Tahu. Makan Jepang. Itu makan Jepang ya? Bukan. Fugu kan Jepang sih. Makan Jepang itu yang bulat-bulat, ikan bulat-bulat yang ada durinya. Dua kata ya, Ci. Iya, dua kata ada lewat. Gue tulis Ikan buntal.
Yang susah dimasak. Jangan fugu sih. Tadi pilihannya ibu rumah tangga sama ikan buntal. Ibu rumah tangga Ibu rumah susah tangga. juga ya. Ibu rumah tangga mah susah. Ya, Tadi sih Kak. Oh gitu, kenapa ya? Tadi udah pilih belum? Tadi kamu- terlalu telat sih milihnya. Udah. Iya, Oh, tadi telat. telat. Ini tadi. Oh, telat. Ini Kalau aja. telat ya pasti gitu. Apaan tuh? Aneh-aneh pasti nih. Aneh-aneh. Apa? Apa nih? Ini. Ah, Oh. apa sih? Bentar, belum kelar. Apaan tuh? Bukan dong. Tempat buat nyimpen. Ini ada gagang Oh, gagang pintunya. Oh. Bukan dong. Bukan salah berangkas. semua. Empat kata. Apa ya? Loh. 4 kata. Empat huruf. Iya, 4 huruf. 4 kata. Lemari. Oh iya. Ketawa lagi. Ini spoiler. Saya nyebut lagi. Enggak ada gue apa lemari. Oh. Tadi urutannya habis siapa ya? Tadi Gue pertama kali. Oh, Gue iya. pertama. Tadi Daniel, Feli, abis Feli, siapa ya? Ronaldo. Jessica ya? Isak dulu Pe. Jessica dulu. Jessica dulu. Jessica dulu. Oh, acak ya berarti ya. Ayo Dok, apa nih Dok? Waduh. Bisa banget gambar di sini. Waduh, iPhone nih. Temennya pensil. Oh, Semuanya pensil. Bisa banget gambar di sini. Udah, waktunya. ini. Kasih full Gak mirip. Kayak crayon. Ini sih kayaknya gampang sih. Harusnya. Cara warnanya gimana ya? Aduh, Gimana cara warnain ya? Gimana cara warnain ya? Gue lupa dah. Cek yang kolom warna. Enggak. Langsung. Oh, ini. Kolom. Aduh. semuanya. Salah dong. Ini buaya. Tahu lah ya. Tahu lah ya. Tahu. Nian. Aduh, nggak bisa dong. Jessica masih roaming. Waduh. Kita nggak tahu sih, Jess. Makanannya monyet deh. Minion. Nah, Nah, Minion suka makan pisang ya? Oh iya, suka juga Ya, ya. dia Minion. Oh, itu aja. Ini gampang loh. Warnanya sama kayak tadi. Nanti gunung. Itu mah gampang lah, gila. Gambar gunungnya dong. Gambar pohonnya dong di bawahnya, gambar sawah-sawah. Oh iya, benar-benar. Biar bagus. Oh, gambar sungai. Buset, sungainya Oh, gimana manjat ya? gunung. apa nih? Itu Ini guys. yang tengah-tengahnya itu. Emang ya belum? Ini siapa belum? Ini udah Ronaldo. meetingnya langsung ke upgrade sendiri, weh. Kocak. Thanks, God.
Eh, Apa itu? Oh, ini Oh, Ide. ide. Kata kerja ya, kata kerja. Oh. Hah? Wadah, Ide. Eh, Ber- apa ya? Ide yang Iya. ting gitu kan? Apa kata kerja? Oh, gua tahu. Apa ya? Ah, Apa? Oh, ya. Ya, Wah. terus ini dulu dalam bermuncul ting gitu. Kayak langsungnya lagi kuncinya matematika. Matematika. Masa menghitung? untuk ide itu aja kita harus Nah, itu. Sebelum munculnya ide kita harus ya jangan tulis dong. Oh, tadi itu ya berarti ya? rumus kan. Bulangannya pas Gak bulangannya ngomong pas matematika. ting gitu dong. Oke. Aduh ketahuan dong. Kok nyala ininya. Zoom-nya. Di resume kan? Enggak. Tadi bukannya ada sempet itu kelihatan? Yang kelihatan? Enggak sih. Tadi kelihatan sih tadi. Koko itu sih Koko post. Emang apa nih? Oh. Enggak. Emang apa ayo? Belum kelihatan. Baru sampai jeda waktu doang. Nah, aku lupa pause tadi. Apa aus? Apa nih? Ini salah satu Apaan nih? alat di tubuh kita. Biasanya ada dua nih. Ini ada congenya nih. Langsung tahu dong. Conge. Oh, Tapi kata kerja. Walah, ini gampang mah. kita lagi ngapain nih? Kita ngomong Gambar kuping sih ini. Ini gue malah medetnya kayak cetakan tombol gitu loh. suara. Kita titik-titik suara. mendengar. Benar. Jadi, Ya, Ya, Aldo ah, telat. terlewat. iya. Sinyalku. Nomor apa? Aduh. Oh, ini tahu nih. Nih. Aduh loh, kok kayak gini sih? Ada tahu Langsung tahu. kayak ini merah, Oh, kuning, hijau gitu. Ada biru. habis hujan. Habis hujan. Terus ini apa? Ada warna merah nggak ya? Ada. Very. Kayaknya gue masih mimpin nih. Waduh. Ayo. Aduh, salah. Makin ketat Bung. Dari dan Daniel. Masih jauh mah. Waduh. Nggak tahu nih. Ini bisa nggak sadar? Kalau susah, kalau gue juga bingung. Kenapa ya? Salah. Udah, gitu doang. Pelit banget. Roma. Oh, Roma Irama dong. Oh iya. Jessica ya. Yo, Jess. Ya, Coba lagi dong. that not. Oh, bentar. Susah gambarnya. Oke. Kamu ngirim lah. Oke.
Ini kisah nila ya. Oh, ketahuan dong. Oh, lupa di pause. Oh iya ya, ada tulisan di atasnya ya. Ya iya, gue lupa. Wah, tahu nih, ini pasti lupa di Aduh. pause. Dari zoom-nya. Zoom-nya lupa di pause. Oh lah. Ada kerahnya, ada kerahnya. Sensor guys, di sensor. Hebat, hebat, hebat. Mantul. Aduh, makanya gue udah curiga. Oke. Oh, pasti lupa di sensor nih. Oke. Sekarang boleh. Oke, Oh, iya. kita mulai aja dulu ya. Biar kita selesainya on time dulu. Terus kita sekarang live dulu. Live dulu. Oke, gue out dulu. Oke. Ada yang pakai HP, Daniel atau Aldo? Laptop. Ah. Laptop. Oh, bisa Ini pakai buka apa sih? WA-nya Nil? Aku? Bisa buka WA-nya Nil? Bisa. Gua pakai Bantu share apa? lagunya ya. Pertama tuh Lagunya. Tuhan Gembala. Yang mana ya? Oh, yang ini ya. Yang Gembala Kami ini ya. Sama Ya, apa, terus 2 itu Pemilik Hidupku. tunggu. 3 itu Tetap Setia. 4 itu Curahkanlah. Ini kita ini. Ya, betul. Waduh, gimana caranya deh? Nah, Oke. Kok ketutupnya? Kayaknya share-nya screen aja Din. Biar semuanya kelihatan. ini saya screen nih. Oh, oke. Kelihatan. Kelihatan kalau dari yang awal ya. Oke. Oke. Kita masuk dalam pujian ya. Lagu pertama tuh Tuhan Kau Gembala Kami. Boleh Nil? Bukan yang itu Nil. Geser lagi itu. Ya, liriknya simpel kok. Kalau kalian baru dengar, liriknya cuma 4 bait ini aja. Coba ambil. Oke, Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita ulang ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
hati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Lagu pembuka kita. Bentar ya, Koko Aldo dulu. Ya, oke ya, halo Aldo. Oke, lagu kedua nih. Pemilik hidupku. Satu lagi. Nah, ini lagu cover gitu. Lagu aslinya aku rasa terkenal sih, tapi nggak tahu ya kalian tahu atau nggak. Bukan ini nih, Pemilik Hidupku nih. Yang ketiga deh nih kayaknya. Tadi ketiga. Yang itu ya. Yang sebelahnya lagi keempat. Nah. Di Zoom. Kalau Tuhanku, kalau datangku, kau pemilik seluruh hidupku. Tahu nggak nadanya? Saat ini ku nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Ini lagu remix dari Karena Susah Sayang. Coba ya, kita coba lagi. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kau pemilik seluruh hidupku. Saat ini ku nyatakan Engkau tak pernah mati hidupku. Kaulah nafasku, kaulah nadiku, hidupku tiada arti tanpa Engkau. Saat ini ku nyatakan Engkau berkenan hidupku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kau pemilik seluruh hidupku. Saat ini ku nyatakan Kau tak pernah mati hidupku. Kaulah nafasku, kaulah nadiku, hidupku tiada arti tanpa Engkau. Saat ini ku nyatakan Yesus kaulah Tuhan berharga di hidupku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, hidupku saat ini ku nyatakan Yesus kaulah Tuhan penikmat hidupku. Kaulah nafasku, kaulah nadiku, hidupku tiada arti tanpa Engkau. Saat ini ku nyatakan Yesus kaulah Tuhan berharga di hidupku. Bu, selanjutnya ini buat nenek Koko yang baru aja nggak ada. Ya, kalau ditanya sedih ya pasti kan. Tapi kalau ditanya lagi, satu hal lagi yang Koko bisa jelasin, Koko bangga sih punya nenek kayak nenek Koko. Dia yang benar-benar didik Koko waktu mama papa Koko kerja, kayak Koko dititipin sama nenek, sama engkong gitu dari kecil gitu. Dari yang TK, kayak ya nenek hampir banyak isi hari-hari Koko lah gitu.
Seperti murah hatimu menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau terbaik bagiku. Kita ulang. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupannya, tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir kalian tutup mata, kau tetap setia menanti janjimu. Sampai kau dapatkan mahkota kehidupanmu, kau tetap setia untuk melayaninya. Kau tetap setia untuk melayaninya. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini.
kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sekarang ya curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sekarang ya, Bapak bersyukur Tuhan untuk setiap hari ini Tuhan, kalau Kau boleh tempatkan setiap kami dalam setiap rencana-Mu, dalam setiap tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau punya Allah seperti Engkau dan hanya Engkau Tuhan yang kami inginkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari dalam hidup kami, menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, mengerti apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, bahwa itu semua campur tangan Tuhan dan itu semua baik. Nah, dari semula Tuhan telah Kau tetapkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam setiap rencana-Mu, dan segala sesuatunya itu kami bisa berkata Tuhan semuanya itu baik Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang ada dalam setiap ciki ini Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, pakai setiap kehidupan mereka Tuhan, jadikan mereka Tuhan Allah-Mu. Tuhan, Kau juga tahu pergumulan setiap hati mereka, Kau tahu persis Tuhan spesifik karena Kau Allah personal bagi kehidupan mereka, Kau yang bantu mereka Tuhan untuk bertumbuh dalam setiap musim Tuhan, dalam setiap keadaan Tuhan, dalam setiap kondisi Tuhan. Bahkan ketika mereka berseru Tuhan, Kau hadir dalam setiap kehidupan mereka, Kau menolong mereka dalam setiap apapun pergumulan mereka. Dan Tuhan, Kau bukan Allah yang sekadar menyembuhkan Tuhan, tapi Kau Allah yang membawa kami naik level Tuhan. Kau juga bawa setiap mereka dalam setiap tanggung jawabnya menjadi berhasil, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kuliahnya, dalam setiap hubungannya, dalam setiap usahanya, dalam setiap keluarganya. Kau jadikan mereka teladan, jadikan mereka anak-anak yang excellent Tuhan, yang mulia, yang penuh dengan setiap buah-buah yang menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk setiap kehadiran mereka. Aku sungguh bersyukur Tuhan bahwa Kau baik Tuhan dalam setiap kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini kami mau buka sharing kami dengan setiap kebenaran firman-Mu, dan setiap sharing kami Tuhan untuk obrolan yang terjadi beberapa hari belakangan Tuhan, biar kami saling mengenal Tuhan, Kau yang campur tangan, terus setiap kami tuh bisa saling terbuka Tuhan, bisa saling tanpa pressure Tuhan, tanpa ada segan Tuhan, kami bisa bercerita selayaknya teman Tuhan. Thank you Bapak, thank you Roh Kudus. Kami patahkan setiap belenggu, setiap rancangan jahat apapun, setiap ketakutan apapun, setiap kekhawatiran apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan setiap penyertaan Tuhan, kasih dan ketenangan yang daripada Yesus Kristus, sukacita yang daripada Yesus Kristus menyertai setiap cigi ini Tuhan. Thank you Bapak. Oke, hey ho. Hey tayo. Oke, boleh dinyalain mic-nya sama videonya jika berkenan. Halo Neil, halo Feli, halo Do. Halo Kak.
Halo. Belum. Ya ini direkam loh. Izin kalian ya. Nggak apa. Tenang, kalau misalnya ada yang bagian yang kalian mau apa namanya? Apa sih kalau namanya ini kalau di sensor ya? Koko edit. Jadi tetap cerita layaknya kalian aja, terbuka aja. Oke. Gimana hari-hari belakangan? Kerjaan Luar numpuk. biasa. Masih ada satu ini yang di unmute nih, Daniel. Dong. Yo. Gimana tuh Fel luar biasanya? Apa ya? Oh, kebetulan minggu ini aku dapat cuti ngabisin. Gitu. Wah, Udah habis dong. Masih ada satu sih. Karena tahun ini angus kan, jadi mau nggak mau mesti diambil. Mubazir kalau nggak. Oh, cuti yang tahun lalu berarti ya? Cuti tahun ini masih ada Ya, semua? cuti tahun lalu. Ya, soalnya sayang juga sih kalau Ya, tahun ini masih ada. biasanya akhir tahun kan. Iya, sayang kan, jadi mending. Iya. Iya, kebetulan akhir tahun aku, kalau bisa tuh jangan cuti. Karena biasa kalau akhir tahun itu kan kayak closing gitu kan. Jadi lebih, loadnya pasti lebih tinggi sih. Jadi pullnya ke minggu ini. Ya. Yang penting liburan ya. Ya. Ya, di rumah lah. Lalu gimana dok? Aku udah kayak Dragon Ball. Udah mulai berubah. Gimana dok kabar dok? Halo kok suaranya Seminggu belakangan. Oh, halo, coba kok nanti. udah masuk suara. Halo. Tes. Ya, suaranya masuk dok. Masuk kok, masuk. Tadi nanya apa kok? Maaf. Gimana seminggu belakangan? Atau ya hilang dia kayak ninja. Kayak ini deh, sinyal. Iya kayaknya. Udah kita tunggu, mungkin yang lain dulu boleh. Jessica deh atau Daniel. kenapa? Jessica dulu deh. Jessica dulu deh. Gimana Jess kabar? Masih Baik. Nah, By the way, ini adik aku lagi nonton drakor, kedengaran gak ya? Enggak. Berisik gitu nggak? enggak. Ya udah. Sial. Kenapa kok? Gimana ada seminggu belakangan gimana? Kuliah gimana? Kerjaan gimana? Skripsi gimana? Si skripsi itu loh. Kabarnya gimana? Kuliah lancar, banyak tugas. Ya, matkuli sih dikit, cuman tugas semua. Kalau skripsi baru mau nyusun bab 4 sama 5. Oh. Udah kemajuan lah itu dibanding. Datanya kuncinya udah oke sih. Ya. Terus kalau kerjaan ya belum terlalu banyak karena masih November ya. Mungkin Desember sampai April baru banyak. Terus apalagi? Udah kan? Udah. Oke. Semangat ya. Semangat Jess. Semangat juga Ci. Daniel. Gua nggak ada apa-apa sih sebenarnya minggu-minggu ini seperti biasa. Ada perubahan lah. Olahraganya udah lancar belum? Jalan santai. Aduh. Gak tau sih. Gue juga sebenarnya kepengen, cuman belum ada aja di sini eventnya. Dulu minggu kemarin iya, cuman gara-gara kena sidak kali itu sama Satpol PP. Oh, jadi kalau tangkap diapain tuh?
Kalau Nggak Kong tahu Koko dah. sering nonton berita kayak ada yang dimasukin ke peti mati, terus ada yang disuruh push up. Disuruh joget-joget pakai ini kok, paling apa pakai peti mati. Buset. Kasian banget ya. Kong Koko kemarin Ada cerita lagunya tuh. suruh masuk peti mati. Aduh, Serem-serem. Agak. dia masukin mati-mati serem banget tuh. Iya. Dikunci gitu tadi. Udah. Itu aja. Sekali sekali dikubur ya. Jangan. Gimana? Oke, Daniel. Aldo, udah jelas tuh suaranya. Nah, udah. Ya, skripsi baru mau masuk bab 4 tuh, mau kerja bab 4. Terus kalau kerjaan seperti biasa masih banyak kerjaan yang numpuk. Nih. Lagi banyak event soalnya. Oh iya. In hectic ya akhir tahun ya kayaknya. Iya, Event kayak apa tuh, Dok? kayak webinar gitu sih. Jadi kayak Oh, ada jadi lebih education. kayak I see. Jadi lebih kayak preparation lebih ke online gitu ya? Ya, kayak gitu sih. I Terus see, I ada see. digital activity juga biasanya. Webinarnya gratis atau bayar? Gratis webinarnya, Ayo harus datang Oh, loh Pak. gratis. gratis. Itu biasa tentang apa aja sih? Banyak sih, kayak yang kemarin itu ada tentang survive usaha di saat pandemi, terus ada tentang musik Oh, juga, tentang industri kreatif, kayak gitu-gitu. Relevan lah ya. I see. Berarti itu ada di ini ya, maksudnya di share itu lewat IG-nya Kompas. Ada yang lewat IG, ada yang lewat Zoom. Lewat apa? Zoom. Lewat Zoom. Tapi Oh, tapi dia maksudnya bukan advertising sih. Maksudnya publikasinya itu biar kita tahu ada si Kompas ini mengadakan webinar itu lewat Instagram. Ya, dari Instagram. I see. Boleh tuh ya kalau gratis, guys. Lumayan mengisi waktu luang juga. iya sih. Ya, biasanya weekend kok sih. Jadi Sabtu. Oh, weekend ya. Ya, Bagus itu kalau ambil waktu yang berpotensi untuk bisa orang ikut ya. Oke, sip. Kalau Koko paling itu sih kuliah ke Oh ya, kerja. gimana Jeff kabarnya? Tadi belum cerita juga. Oh iya, paling kuliah kerjaan aja jadi numpuk kayak Minggu sama Senin kan bantuin bener-bener kayak di rumah mak. Asli. Bener-bener kayak kerjaan nggak kepegang, kuliahnya juga. Untuk masih bisa kuliah malamnya, sempet malam Senin. Soalnya kan cepet kan kayak sekarang tuh kayak kubur tuh cuma boleh sehari doang deh di Indo. Maksudnya kalau udah orang meninggal Iya benar. sehari doang terus dikubur. Ya, syukur sih masih ada sampai hari ini. Tapi emang waktu dikubur nggak ada tuh ya apa namanya orang yang datang kayak baju APD gitu nggak ya? Gak ada. Oh tapi kan bukan. Nggak biasanya sih kayak gitu sih biasanya sih. Iya. Ada juga sih. Enggak, paling pakai masker. Terus panas juga sih. Masker. Kuburnya jam 9, jam 11. Dia di rumah acara nikah. Acaranya di rumah, melayatnya di rumah. Iya, waktu bikin acara di rumah. Itu sih. Oke, kita udah semua cerita. Kita masuk ke Hirman ya. Are you excited guys? Ayo dibuka di Mazmur. Bercanda. Mazmur. Mazmur 1. Bagus ya. Oke, buat Jessica mungkin ini bukan cegevan ya, Jess. Yang kita happy, tapi lebih ke bahas firman sharing juga. Tuh. Salah satu Mazmur 1 udah pada dapat semua? Udah.
Oke. Kita baca gantian aja ya. Ada 1, 2, Bentar. 3, 4, 5, 6. Koko 2 kali. Koko dulu pertama. Nanti Koko Apa tadi? Mazmur 1. Apa-apa? Halaman 1 ya? Mazmur 1. Mazmur pasal 1. Mazmur. Aduh, gimana caranya? Gue bingung. Gue pakai tetap sih. Bentar. Mas. Oke. Oke. Koko, Daniel, Jessica, Felicia, Aldo, Koko lagi ya. Oke. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Daniel, Oh, gue ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Aldo, ayat yang ke-5. 1 ya. 5, ya, Mazmur 1 ayat 5. 1 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke. Cepet ya bacanya. 6 ayat dong. Lumayan. Ini ayat yang Koko udah kenal lama sih. Kayak dari Koko kecil kan. Koko udah hafal. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang menemukan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Oleh sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam hari penghakiman, sebab Tuhan mengenal jalan orang berdosa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang berdosa menuju kepada kebinasaan. Oke, Koko pertama kali hafal 1 pasal ini. cuma 6 ayat. Hafal banget loh. Dan ini bagus sih kalau kalian kalian lagi sendiri, kayak kalau kalian kalut gitu ya, kadang cuman ingat aja sih terus perkataan. Menarik. Menariknya apa ya? Kadang kita cuma butuh sesuatu yang beda gitu, kayak kita cuma butuh sesuatu yang beda dalam situasi yang ada gitu. Just kayak balik lagi hati kita tenang gitu. Terus oke, kita masuk ke firman-nya di ayat 1 nih. Kalau kalian percaya, kalau kalian bisa baca, tuh berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Garis bawahnya dia kata berjalan, berdiri, duduk. Ada yang merasa aneh nggak sih sama kata-kata ini? Kalau dari step-stepnya, berjalan, berdiri, duduk. Ini tuh bukan step mulai, tapi ini tuh step berhenti. Paham nggak sih? Kalau kita mulai kayak misalnya kita pengen pergi ke suatu tempat, oke, dari mungkin kita duduk atau kita berbaring. Kalau dari berbaring kan duduk dulu, terus berjalan, terus berdiri, baru berjalan gitu kan. Tapi nyadar nggak sih ini dibalik, berjalan, berdiri, duduk. Kayak Koko dapetnya hidup kita ini tuh kayak race gitu loh. Kayak kita tuh semua berlari gitu. Kita dalam satu pertandingan, kita semua berlari. Tapi di tengah prosesnya itu ada kayak kejutan-kejutan gitu. Kayak ada banyak hal yang attract kita di hidup ini. Dan hal yang attract kita tuh biasanya bukan hal yang simple gitu. Hal yang pastinya menarik gitu. Yang kalau kita timbang-timbang ya,
is okay untuk ikut ini, is okay untuk berhenti dulu dari setiap kegiatan kerohanian atau apa yang baik, dan coba hal ini. Just ini hidup gue kan, kayak gue bisa dong untuk atur gitu, kontrol. Toh gue cuman berhenti sebentar gitu, masih ikutin. Jadi kayak hidup kita itu kayak pertandingan sih, kayak bener-bener kayak kalian tahu cerita kelinci sama kura-kura? Boleh dong ditanggapin. Kita kalau misalnya di rumah boleh dinyalain kali mic-nya ya, biar bisa responsif. Oke. Thank you Feli udah nyalain. Nah, ya, jadi kelinci dan kura-kura itu sama-sama berlari loh. Di hidup kita ini kita semua berlari. Walaupun kita bisa bilang kelinci larinya lebih cepat dibanding kura-kura. Sama kayak kita. Nggak semua kita punya kemampuan yang sama menjalani kehidupan kita untuk apa ya, menyelesaikan pertandingan gitu. Kayak setiap orang tuh pasti punya talenta yang beda-beda, bahkan background yang beda-beda, kemampuan yang beda-beda, dan setiap orang tuh unik gitu. Tapi kelinci dan kura-kura ini di suatu pertandingan di hutan itu, once upon a time mereka berlari loh. Mereka berlari, dan si kelinci yang merasa udah menang, yang merasa udah aman karena dia cuma melawan kura-kura yang kalau jalan mungkin jalan sama dia, kura-kura lari itu masih kencengan dia jalan gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu satu yang menarik gitu kan, tampak sesuatu yang menarik, pohon. Dia pohon yang rindang gitu kan. Terus ini kan siang hari ya, mungkin ya dalam hatinya, membanding gue capek-capek mulu nih, bentar lagi juga menang, kok masih jauh juga, gue tidur aja dulu. Lagian tuh pohon itu tampak menarik untuk gue bisa singgah. Akhirnya dia berhenti kan. Akhirnya dia mulai berjalan, dari yang dia berlari dia mulai berjalan. Dia mulai turunin kecepatannya, lalu dia mulai berdiri di depan pohon itu, dan segera dia duduk dan tertidur gitu. Sama kayak di hidup kita gitu, kayak ada pohon-pohon di hidup kita yang pohon dalam tanda kutip ya, yang menarik gitu. Coba kalian pikirin apa tentang pohon yang menarik dalam hidup kalian saat ini. Mungkin di kolom chat atau apa. Kalau Koko apa yang menarik ya di hidup Koko? Tidur sih. Ya hobi Tidur. hobi yang harus direncanakan tidur sih. Ya pengen banget gitu kayak habis kayak janganlah kalau malam-malam jangan untuk kerja lagi, tidur lah gitu kan. Ya walaupun tahu gitu kayak tanggung jawab gitu. Koko nggak selalu tidur sih, tapi Koko tanggung jawab juga. Oke, mungkin kalian bisa kasih contoh. Biar kok nggak Koko aja. Apa gitu. Nah, mungkin itu juga kayak hobi kalian, ingat ya, kayak hobi yang kayak main game atau TikTok kan. Itu nggak salah. Nggak salah, cuman on portion. Semuanya itu harus ada porsinya. Gitu kan, jangan sampai itu ngejebak kita untuk ya kita jadi kehilangan waktu kita, prioritas kita gitu. TikTok kan ketawa. I know. Ketahuan ya. I know. Nah, itu. Kadang juga, apa ya? Kadang juga bukan karena situasi gitu yang menarik kita atau kita tertarik karena situasi, tapi emang kayak suasananya, kayak musimnya kayak mulai kerasa kayak, tau nggak sih kayak cerita di Ayub, dia tuh nggak salah, dia tuh nggak tinggalin Tuhan, tapi dia bisa ngerasain yang namanya burnout gitu, mulai ngerasain yang namanya kesesakan karena ada satu hal yang Tuhan izinkan terjadi gitu kan. Tapi percayalah kalau kalian tuh tetap jalan sama Tuhan, itu jauh lebih baik dibanding kalian stop jalan sama Tuhan karena kalian berpikir apa, kenapa, kayak bertanya gitu.
kalian nggak pernah tanya kenapa waktu Tuhan itu baik sama kalian, tapi kok bisa saat itu kalian tanya kenapa gitu kan. Kalau itu kata Ayub sih. Ya gitu. Tapi apa ya, belajar kayak just apa ya, just let God untuk temenin kalian di proses itu aja. Dan Koko percaya sih yang namanya proses yang berat itu hasilnya juga baik gitu kan. Proses nggak mengecewakan hasil. Kalau kalian kuliah belajar tetap. Nah, jangan sampai kita tuh sampai duduk tuh kita udah singgah, kita udah apa ya, udah masuk lah ke dalam setiap situasi yang baru yang kayak kita anggap benar gitu kan. Percaya kalau kalian jalan sama Tuhan tuh kalian tuh bakal dapetin setiap musim-musim tuh yang indah loh, yang penuh warna, walaupun walaupun warnanya itu nggak cuma satu gitu, walaupun warnanya nggak cuma cerah doang gitu, kayak piano ada putih ada hitam, tapi itu tuh buat sesuatu yang indah gitu, melodi yang buat kalian tuh ya berjalan makin lama makin kuat gitu, makin lama makin tangguh. Tuhan tuh bentuk kita juga gitu kan. Lu ayat yang kedua boleh dibacain, volunteer. Ayat 2 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini garis bawahi kata kesukaan. Apa bedanya love sama like? Ini boleh tulis di kolom chat. Love, bedanya apa? Love sama like. Love sama like. Oke, love itu selamanya, like itu sementara. Oke, tampung dulu. Yang lain? Ya, tampung dulu. Love itu lebih dalam. Love itu lebih dalam. Tapi kalau like itu cuma sebatas ya suka gitu aja. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kita tampung dulu. Tempat yang mungkin berbeda. Oke. Belum ada? Oke. Love itu kalau Kelly bilang selamanya. Siapa tuh? Oke. Kalau Kelly bilang selamanya. Kenapa? Lalu ya tadi ya kalau nggak salah. Tapi apa ya? Koko percaya sih kalau itu dari Tuhan. Tuhan tuh bisa mengasihi kita dengan sempurna gitu selamanya. Tapi kalau Koko bahas nih ya dari diri Koko sendiri gitu, perasaan Koko tuh hilang dan pergi nggak sih? Perasaan Koko hilang dan pergi gitu, kayak kalian gitu nggak sih? Gitu maksudnya. Maksudnya kayak ada sometimes di hidup kita tuh kayak perasaan itu ya terombang-ambing situasi, keadaan gitu. Kita bisa bilang nih kita mengasihi mama kita gitu. Ya pastilah kok nggak kasih sama mama yang udah lahirin kita gitu kan. Tapi ada loh orang-orang yang nggak punya setiap momen cerita yang too good sama mamanya. Ada loh yang sulit loh untuk mengasihinya.
Dan Koko bisa bilang ya, kalau masuk ke kata like itu, orang yang suka itu udah pasti cinta sih. Orang yang suka nih. Makanya kita bisa bilang dengar nih, aku mengasihi tapi aku nggak suka gitu. Kayak sometimes ya kita bisa bilang ya, ini contoh. Aku mengasihi mama, Koko mengasihi mama gitu, tapi mungkin sometimes nggak suka sama mama gitu. Ada satu sifat atau momen yang mama kayak apa ya, sulit Koko mengerti gitu kan. Aku nggak suka gitu. Tapi percaya kalau jalan sama Tuhan itu harus dimulai dari like dulu sih. Belajar untuk suka sama Tuhan. Kita bisa bilang cinta sama Tuhan. Tapi bisa kita tuh belajar suka sama Tuhan. Orang yang suka tuh kalau misalnya suka apa sih kalau cewek? Kalau cowok deh, kalau cowok mungkin suka Blackpink. Mana Blackpink? Enggak lah, aku nggak suka sih. Pasti kita cari tahu gimana Blackpink itu, terus apa yang dia suka, terus apa yang terjadi di hidupnya, terus kayak cerita-cerita hidupnya yang jadi penting gitu buat kita. Sama kayak Yesus, kayak kalau kita mau jalan sama Yesus, itu harus belajar dulu suka sama Yesus. Kita tuh harus belajar dulu untuk mau lo kenal dia. Gimana caranya kenal dia? Ya dari firman-Nya, ya dari setiap kita suka gitu kan. Kita tuh bisa kenal dia ya, kita harus sering dekat-dekat sama dia. Ya dia ada di firman-Nya, di hati kita, di suara Roh Kudus, dan kita tuh harus benar-benar bangun hubungan sama dia. Dan ini yang Koko mau bagiin sih, hubungan itu penting banget sama orang yang penting di hidup kalian juga. Mungkin keluarga kalian atau pasangan kalian. Itu penting untuk bangun komunikasi, untuk kenal mereka gitu kan. Di situ kita belajar nih untuk menyukai apa yang yang kalian tuh mungkin udah lama atau belum bisa konsisten untuk baca Alkitab. Koko benar-benar encourage gitu ya. Koko pernah gitu nonton satu sermon gitu, kayak Ko Philip tuh bagiin kisah ini tapi dengan penafsiran yang berbeda dari yang ini. Dia bilang kalau kita itu nggak menghargai gitu ya apa yang disebut Alkitab gitu. Dia tuh rela untuk bacain gitu. Berapapun banyak orang yang nggak menghargai gitu, dia tuh rela untuk bacain itu demi kalian gitu, gantiin kalian gitu kan. Kayak apa ya? Itu mau share satu nilai gitu. Kalau pengenalan itu penting gitu. Pengenalan itu yang bawa kita berubah gitu dari manusia yang lama jadi manusia yang baru. Bukan packagingnya doang gitu. Misalnya dulu kurus, sekarang gemuk kan, terus dulu jelek sekarang ganteng, atau dulu ganteng sekarang tambah ganteng. Enggak, tapi yang dia mau bagiin, Koko lihat dari dia nangis itu, bahwa betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan di hidupnya. Dan Koko belajar dalam hidup Koko untuk nilai itu yang utama gitu buat di hidup Koko, kayak pengenalan akan Tuhan gitu, knowing God gitu, kayak benar-benar pengen tahu gimana Tuhan itu, gimana dia bawa diri dan segala macamnya. Nah, terus kalau kalian baca lagi lanjutannya di 2B, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tahu nggak sih kalau kalian merenungkan Taurat Tuhan, itu ada covering Tuhan. Terus sebelum masuk ke situ, kenapa sih siang dan malam gitu? Kalian tahu nggak? Kenapa nggak pagi dan malam, subuh dan tengah malam? Atau apa? Ada yang tahu nggak? Thank you. Karena apa ya? Itu malah mengingatkan Koko sih, kayak kalian tahu bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir, itu kan dia benar-benar ngelewatin padang gurun kan.
yang Tuhan kasih buat mereka jadi perlindungan mereka, jadi covering mereka itu ya tiang awan dan tiang api. Dan itu tiang awan itu waktu siang, tiang api itu waktu malam. Ya kan? Tiang awan itu buat mereka terlindung dari panas, tiang api itu buat mereka hangat di tengah dinginnya gurun, karena cuaca gurun itu ekstrim. Kalau panas banget, kalau dingin banget gitu kan. Dan kerennya covering Tuhan itu nggak ada yang bisa nandingin. Bayangin deh, tarik maju ke sekarang gitu. Ada nggak sih satu teknologi yang kayak tiang awan dan tiang api? Tiang awan dan tiang api itu naungin 2 juta orang Israel. Bayangin 2 juta. Terus mereka tuh jadi GPS juga gitu yang kasih arahan. Turn left. Turn right. 100 meters. Nggak ada. Benar-benar nggak ada satupun teknologi yang sama dengan itu atau yang mendekati gitu kan. Itu bicara soal covering yang sempurna gitu. Ketika kalian di dalam rencana Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kalian berpegang sama Tuhan, walaupun kelihatannya kalian lemah gitu, kelihatannya kalian nggak berdaya gitu. Tapi sebenarnya kalian kuat karena kalian ada kuasa yang menyertai kalian, ada setiap perlindungan, ada setiap covering yang menjaring kalian tuh tetap aman gitu, yang mengcover kayak sayap gitu yang melindungi kalian untuk tetap ya stay alive, stay happy, bukan happy ya. Kadang happy itu perasaan. Tapi kita bisa pilih untuk bahagia. Tapi kita bisa untuk terasa damai sejahtera. Itu di tengah situasi yang kita bikin nangis pun kita bisa rasa damai sejahtera kayak waktu ya beberapa minggu yang lalu Koko tetap rasa damai sejahtera gitu karena Koko tahu gitu Mak udah menyelesaikan pertandingan yang baik gitu kan, dia udah kenal Tuhan, dia udah pelayanan, dia udah bagi nilai yang baik buat cucu-cucunya gitu kan, kayak ya itu yang nggak bisa dibeli sih sama orang, dan itu bedanya kita sama orang lain gitu kan. Lalu ayat yang ketiga, ada yang mau volunteer lagi baca? Ayat ketiga, Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tepi aliran air itu penting gitu. Kalau kita itu pohon, kita tuh harus dekat sumber air gitu kan. Dan yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dulu Koko pikir sebelum Koko tuh kenal dunia bercocok tanam, Koko tuh belakangan kan kenal dunia bercocok tanam dari papa gitu kan. Semua pohon tuh butuh air gitu, butuh banyak air. Tapi ternyata enggak. Ada pohon-pohon yang kalau kebanyakan air tuh nggak bisa tumbuh, malah mati jadi layu gitu. Contohnya ya, kayak pohon pare, pohon oyong, pohon semangka, pohon labu air. Pokoknya pohon-pohon yang sifatnya yang cara tumbuhnya merambat gitu loh, yang butuh area yang luas gitu kan, atau butuh sulur yang atau butuh bambu untuk dia rambatin itunya. Ternyata nggak semua pohon gitu. Dan Koko mau kalian ya jadi pohon yang dibentuk dari satu benih, namanya benih iman, benih firman, yang ditanam di hati kalian di tanah yang subur. Itu biji sesawi. Jadi kalian adalah pohon sesawi itu. Pohon yang walaupun bijinya itu kecil gitu, walaupun kalian mulai dari hal yang kecil, tapi kalian nggak pernah berakhir di hal yang kecil gitu kan. Kalau kata firman itu ditanam, ini tumbuh sampai burung-burung itu bisa bersarang di atasnya gitu kan. Dan itu kebayang nggak sih, burung tuh butuh pohon yang tinggi nggak sih untuk bersarang, untuk merasa aman. Itu bakal tinggi banget gitu dan menghasilkan buah lagi. Ya nggak sih? Pasti kalau ada bijinya ada buahnya kan. Walaupun belum pernah lihat sih. Sotoy aja dulu. Tapi pasti itu menghasilkan buah gitu kan, kayak. Dan Koko pengen bilang kalau kalian tuh pohon sesawi itu yang berbuah setiap musim, dan setiap musim itu bicara soal hal yang ajaib nggak sih? Kalau misalnya di Eropa ada 4 musim, berarti
ada waktunya itu musim panas, lalu musim gugur ya, baru musim dingin, terus musim semi kan. Kalian tuh lebih dari takdir, lebih dari setiap apapun yang bisa dunia bilang gitu. Kalian tuh bisa berbuah di setiap musim. Di musim panas kalian benar-benar produktif, di musim gugur kalian nggak gugur, kalian tetap stand firm. Ya, itu di belakang Jessica ada orang yang tetap stand firm. Iya, sorry ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Ya, dan kalian tuh tetap berbuah, itu penting sih. Ayat yang keempat, mungkin ada yang volunteer lagi, atau Daniel yang belum ada suaranya. Atau yang lain yang boleh volunteer. Oke, aku baca ya. Oh, Ayat gitu. 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, itu ini kalau kita udah keluar dari covering Tuhan, kita tuh kayak sekam yang ditiupin angin. Kayak, oke, kita memilih hal yang baik menurut pandangan kita. Kayak, kita dapat segala hal, kita bisa happy-happy, kita bisa habisin banyak uang, warisan, dan kita bisa entertain diri kita bisa pesta, kita bisa apapun, sampai semuanya itu hilang gitu. Dan kita akan jadi sekam yang ditiupin angin gitu. Kalau kita makan ampas babi, kalau kita berpikir budak di rumahku aja lebih baik makanya daripada ampas babi, lebih baik aku minta maaf sama bapakku dan aku pulang. Lalu mungkin sekiranya aku bisa diangkat jadi budak, salah satu budak di rumah itu anak yang hilang gitu. Kayak, pelajaran apa sih yang diambil itu? Bukan nggak boleh makan babi ya, babi enak. Tapi apa ya? Kalau kita tuh di luar Tuhan, itu kita benar-benar rapuh. Kayak kita tuh benar-benar kehilangan yang namanya kuasa gitu. Kayak kehilangan yang namanya covering gitu. Dan aku mau bilang kalau kita itu seburuk-buruknya kita di dalam Tuhan, jauh lebih buruk lagi kalau kita di luar Tuhan gitu. Even itu kita happy gitu, itu semu gitu. Itu benar-benar kasus anak yang hilang gitu, kayak anak yang nggak tahu kemana gitu, yang lontang-lantung, yang nggak punya rumah gitu. Dan itu aku berdoa untuk nggak terjadi dalam hidup kalian. Dan apa yang terjadi ketika kalian untuk coba jadi anak yang hilang? Kalian kehilangan banyak kesempatan waktu, terutama waktu yang nggak bisa diputar. Kalau teman-teman kalian udah sampai di step mereka udah punya keluarga yang bahagia, masa sih kalian masih mau luntang-lantung sama hubungan yang nggak jelas, yang putus nyambung, yang bahkan yang worst case-nya sampai jatuh? Kayak nggak banget loh gitu. Kayak kalian harusnya udah masuk musim yang berbeda, tapi kalian masih di situ. Aku berdoa kalau kalian tuh jadi orang yang tetap lari cepat, yang ada di depan gitu, yang walaupun kalian muda gitu, kalian tuh nggak dipandang hina sama orang yang tua, kalian tuh jadi berkat dan teladan gitu, bahkan kalian tuh menyelesaikan pertandingan kalian dengan baik. Itu buat setiap kalian doa kokoh sih. Lalu ayat yang kelima, boleh yang belum voluntary. Oke ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Yes. Ini bukan mendiskriminasi orang berdosa gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang berdosa, kita harus rangkul dia, kita harus jadi teman buat dia, tapi bukan mengorbankan segala hal untuk jadi teman buat dia, sampai kita harus masuk ke lingkungan dia, enggak ya. Kalau mereka datang, misalnya kayak gini, kita jadi teman yang benar-benar support dia, yang benar-benar bimbing dia. Mungkin ada kalanya mereka butuh banyak perhatian, terus mereka mungkin ada kalanya jatuh bangun, tapi kalau mereka kembali ya jangan jadi orang yang tolak mereka, jadi orang yang oke, sejak lu keluar dari sini kita udah beda urusan. Enggak, tapi
kita tuh tetap saudara seiman gitu kan. Kita tetap jadi kita tuh selamanya anak loh, kita tuh selamanya punya Bapak yang sama gitu, yang penuh kasih, namanya Yesus. Dan sesama saudara tuh harusnya punya kasih gitu kan. Ayat yang ke-6, boleh siapa nih? Pokok ya? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Oke. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini tuh garis bawah deh. Ini tuh buat Koko itu dua arah. Bukan sebab Tuhan aja yang mengenal, tapi sebab kita yang juga mengenal Tuhan. Jadi ketika kalian tuh Koko ya ngerasa ya dalam hidup Koko tuh yang paling penting ketika Koko bangun bukan cek mention di Instagram gitu, bukan cek WA gitu tentang apa yang akan terjadi atau schedule hari ini, tapi Koko tuh lebih suka untuk baca firman gitu, untuk mulai hari dengan setiap hubungan sama Tuhan gitu. Dan itu jauh lebih berharga loh, itu jauh lebih membuat hidup jadi lebih tenang gitu kan, kayak gak ada beban. Ada beban yang kita bisa lihat gitu, tapi hati kita tuh nggak terbeban gitu, kayak nggak ngerasa kayak berat-berat banget lah, toh kayak pasti selesai gitu ada waktunya. Dan percayalah, kalian tuh jauh lebih banyak dimension di buku satu ini dibanding di Instagram, Twitter. Dan tuh lebih banyak dimension di sini. Ini buku dari Tuhan buat kalian gitu. Ini surat cintanya Tuhan buat kalian gitu. Dikasihnya Tuhan sama kalian gitu kan. So, yang Koko mau bagi satu poin yang bisa kalian ingat, pengenalan akan Tuhan. Benar-benar fokus sama satu hal itu aja, pengenalan akan Tuhan. Koko nggak bisa atur-atur orang gitu, kayak mereka harus, kalau Koko perhatiin gitu, Koko spy gitu kan, kayak Instagramnya ngapain gitu kan, kalau dia upload yang sarkas nih atau yang berlebihan apa, Koko nggak mau jadi orang yang komentar gitu. Koko juga nggak punya hak. Mungkin Koko juga salah satu satu waktu pernah ngelakuin itu, tapi biarin firman Tuhan yang komentar di hidup Koko gitu kan. Biarin satu pribadi yang emang udah Koko tahu dia tuh punya kuasa dan dia tuh pencipta kita yang bisa komentar sama hidup kita dan bisa ubahin kita gitu. Dan itu Koko dapat dari pengenalan Tuhan sih. Oke, Koko rasa itu esensi atau poin-poin penting yang Koko mau bagi. Kalau kalian ada mau sharing, udah mau kasih pendapat atau kalau mau kasih kesaksian selama sharing ini, keinget apa atau boleh ya. Oke, sebelum itu mungkin aku mau sharing sedikit ya, buat nambahin sih. Sebelumnya happy Sunday buat kalian semua. Sudah ikut ibadah hari ini. Merasa terinterogasi ya kalau ditanya. Karena ya menurutku ibadah hari ini bagus banget sih, karena cukup relatable sama apa yang sudah di-sharingkan sama Jeffrey. Jadi kan di poin ibadah hari ini itu poin yang relatable itu tentang firman hari ini sih, Mazmur pasal 1. Sebenarnya ya, to be honest, kalau misalnya seseorang yang lahir baru, itu kan kita pasti akan menuntun orang itu untuk baca firman Tuhan gitu kan, supaya apa? Itu mengupgrade level hubungan dia sama Tuhan. Kayak tadi Jeffrey bilang, orang lahir baru, otomatis kan kayak sama gitu. Pada saat kita ingin mengenal pribadi Tuhan kita, ya kita mengenalnya itu lewat saat teduh, jam doa kita, firman yang kita baca setiap harinya.
Dan biasanya dianjurkan itu kan pasti, to be honest, kalau perjanjian lama itu sebenarnya cukup berat ya, karena lebih kayak tentang bicara hukum Taurat, bangsa Israel, kayak tentang kejadian awal-awal bumi diciptakan sama Tuhan. Tapi kalau misalnya orang yang bisa lahir baru, memang kita tuntun untuk mereka itu pada saat memulai komitmen membaca firman, itu bisa membaca dari perjanjian baru. Kenapa? Karena dari Matius sampai Lukas ya, sebenarnya kalau kitab Matius itu bicara soal silsilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan itu biar orang tersebut bisa mengenal terlebih dahulu pribadi Kristus itu seperti apa gitu. Tapi satu Injil yang paling aku suka di dalam perjanjian lama ini, salah satu itu adalah Mazmur. Kenapa? Mazmur ini kan ditulis oleh Daud ya. Nah, kalau kita tahu kisahnya Daud sama Tuhan, itu kan Daud itu ibaratnya punya hubungan yang intim sama Tuhan. Nah, di Mazmur ini apa ya? Setiap ayat-ayat yang tercantum di sini tuh menurutku itu kayak cukup relatable sama keseharian kita. Karena ini hal-hal yang lebih kayak isi curahan hatinya Daud, kayak pergumulan dia, perjalanan hidup Daud sama Tuhan. Jadi di pasal 1 kita bisa lihat jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau kita balik-balik kita lanjutkan lebih lanjut lagi, itu tentang kajian yang diurapi Tuhan. Itu kan Daud lewat ya. Terus nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi kayak apa ya, maksudnya isi hati, bukan isi hati sih, maksudnya kayak hubungan Daud sama Tuhan itu dicurahkan lewat kitab Mazmur ini. Jadi bagus banget sih kalau kalian baca kitab Mazmur ini. Lanjut lagi doa pada malam hari. Jadi ibaratnya tuh kayak apa yang dituangkan Daud di sini tuh detail banget gitu. Saking detail, tujuannya apa sih? Tujuannya ya pasti ya itu supaya memberkati dan menguatkan diri kita juga. Karena percayalah, ya sebenarnya Tuhan itu kan pencipta diri kita, pencipta semesta, pencipta bumi dan semesta. Tuhan tuh akan tahu gitu, maksudnya ke depannya manusia itu akan seperti apa. Maka tertuanglah dalam kitab Daud ini. Tujuannya supaya salah satu menguatkan diri kita dan menuntun dan mengerahkan kehidupan kita. Nah, bicara soal masuk pasal 1 gitu ya. Kalau kita bisa baca secara berulang-ulang, aku nangkap satu hal gitu. Di pasal 1 ayat 1 itu kan dan ayat 1 dan ayat 6. Kalau ayat 1 itu diawali dengan kata berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi kalau misalnya kita lihat di ending pasal ini, di ayat 6, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi itu sebenarnya dari awal Tuhan itu baik ya. Tuhan itu memberikan kesempatan dan memberikan ruang kepada manusia. Bukan ruang sih, maksudnya Tuhan tuh tahu bahwa manusia itu akan melakukan kesalahan. Seperti yang kemarin Philip, kalau pada nonton satu dia sama Philip itu sempat bicara hal itu juga. Nah, di sini tuh yang Tuhan ingin kasih tahu adalah ya bahwa diri kita itu akan berbahagia gitu pada saat kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ibaratnya kalau misalnya kita tidak berjalan menurut orang fasik, otomatis kan kita berjalan sesuai dengan tuntunan daripada firman Tuhan. Nah, ini cukup relatable sama poin dalam ibadah hari ini. Tentang sebenarnya 3 poin ya, tapi yang poin pertama aku mau singkat aja paling ya. Nah, poin pertama itu bicara soal knowing God's direction. Yang kedua itu knowing God's plan, rencana Tuhan. Dan yang ketiga itu chasing a life that is pleasing to God. Nah, aku mau bahas tentang poin nomor 2. Pada saat kita mengetahui rencana Tuhan, pasti kita itu mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ibaratnya kenapa sih Tuhan itu pasti dalam setiap diri kita itu Tuhan itu menaruh rencana dan tujuan dalam kehidupan kita. Tujuannya ya sebenarnya Tuhan itu ingin kita berbahagia. Maka bagaimana caranya untuk kita itu menetap dalam kebahagiaan?
yakni dengan kita berjalan dalam ketaatan. Nah, maksudnya apa? Kalau kita berjalan dalam ketaatan, berarti kan kita itu berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita itu tidak berjalan menurut orang fasik. Nah, ini maksud aku, relatable sama di ayat 1 ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena pada saat kita berjalan menurut rencana Tuhan, kita berjalan di dalam ketaatan kita sama Tuhan, ya pasti kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Beda kalau misalnya kita lihat poin nomor 6. Tetapi jangan orang fasik menuju kebinasaan. Maksudnya apa sih kebinasaan itu? Bukan berarti dia masuk, maksudnya apa ya? Kita anggap orang ini ibaratnya tidak menerima Tuhan ya. Berarti kan kalau lebih apa ya? Lebih apa sih maksudnya? Bukan lebih sadis sih, maksudnya apa ya? Ibaratnya ya orang ini tidak tercatat dalam buku kehidupan gitu kan. Nah, tapi jangan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya ya kebinasaan itu ya dia menyanyiakan waktu dia. Dia ibaratnya kita sebagai manusia, kita hidup cuma satu kali gitu. Gunakanlah hidup kita ini kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebaik-baiknya. Nah, kebinasaan ini bicara soal menyia-nyiakan waktu, melewati apa yang sebenarnya rencana Tuhan atau terobosan daripada Tuhan yang sebenarnya kita bisa alami. Itu sih. Jadi mungkin kalau misalnya kalian belum ibadah hari ini, jangan lupa habis ini bisa langsung ibadah karena poin-poinnya bagus banget dan itu sangat memberkati dan menguatkan diri kita. Dan terakhir adalah soal merenungkan Taurat. Yang tadi bicara soal di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, paling aku mau nambahin, maksudnya apa sih kita merenungkan Taurat siang dan malam? Jadi pada saat kita tuh mengawali diri kita dengan berdoa, sebenarnya tergantung jam doa kalian masing-masing ya. Kalian termasuk morning person atau night person. Atau mungkin dua-duanya gitu. Karena aku salah satu yang dua-duanya. Jadi paginya aku baca mungkin 1 atau 2 pasal, malamnya aku baca lagi gitu. 1 atau 2 pasal lagi. Nah, jadi pada saat kalian awali hari kalian, awalnya dengan mengucap syukur terlebih dahulu. Pada saat kita mengucap syukur, ibaratnya kita memulai hari kita itu dengan sukacita terlebih dahulu. Nah, merenungkan firman siang dan malam, maksudnya apa sih? Pada saat kita baca firman gitu ya, otomatis kan kita sudah pada saat di firman ini ya, aku pasti di ayat berapa, tapi kita diajarkan itu kita baca firman bukan cuma kita membaca, tapi kita juga membaca dan merenungkan. Maksudnya dari merenungkan itu adalah ya firman yang telah kita baca, kita hidupi dalam hati kita. Tujuannya apa sih? Seperti yang tadi Jeffrey bilang tentang covering dari Tuhan, covering dari Roh Kudus. Jadi kayak maksudnya dari firman itu kan kita dikasih tahu contoh, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tapi sorry, aku loncat ya. Di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu ibaratnya pada saat mungkin hal-hal menghimpit diri kita, menimpa diri kita, tapi kita tetap setia berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita tetap memilih untuk percaya atas setiap apapun kondisi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti ada untuk kita. Dan kita tidak kita tidak maksudnya pikiran dan hati ini tidak terusik oleh kondisi yang mengimpit diri kita, tapi kita tetap memilih untuk percaya sama Tuhan. Otomatis ya ada buah atas setiap kesetiaan kita kepada Tuhan, yakni rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Atau mungkin contoh bicara soal mengasihi ya, kayak ibaratnya kan kasih itu kan salah satu buah roh dalam kehidupan kita, dan itu kasih itu adalah salah satu bentuk ungkapan yang kita perlu punya terlebih dahulu, dan itu yang menjadi terutama. Kenapa? Kasih itu maksudnya
kita diajarkan untuk mengasihi semua orang gitu, tidak memilih mesti ini, mesti sahabatku doang, mesti keluargaku doang, mesti teman cikiku doang, enggak. Tapi apapun hal yang menimpa diri kita, misalnya contoh, aku kasih contoh ya, kayak misalnya yang cukup relatable sama aku, kayak kehidupan kerja. Kehidupan kerja itu kan kita diperhadapkan sama orang-orang yang kita nggak bisa milih ya. Aku orang Kristen, aku sudah tahu gitu nilai-nilai tentang kekristenan, aku sudah tahu tentang firman Tuhan. Aku mau supaya orang yang aku kenal walaupun dia bukan Kristen, dia itu harus punya sikap seperti aku. Kita nggak bisa mengharapkan seperti itu. Tapi yang kita bisa pilih adalah uh, kita mau meresponi mereka seperti apa. Ibaratnya, apakah pada saat orang itu berlaku jahat sama kita, apakah kita tetap mengasihi mereka atau enggak gitu. Walaupun mereka bikin kita kesel, kayak misalnya kayak teman sekerja kita yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja melukai perasaan kita, apakah kita tetap meresponi mereka dengan kasih atau justru kita meresponi mereka dengan membenci mereka. Nah, ini maksud aku adalah pada saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ibaratnya ya Tuhan tuh sudah mengingatkan diri kita untuk kita memiliki buah-buah roh. Pada saat kita punya firman yang hidup dalam kehidupan kita, itu tuh ada covering dari Tuhan, ada covering dari Roh Kudus yang mengingatkan diri kita untuk tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi paling itu tambahan dari aku. Semoga ya apa yang sudah disampaikan hari ini ya itu bisa itu bisa hidup dalam diri kita. Jadi tidak stop hari ini doang atau setelah ini terus buyar gitu, enggak ya. Tapi supaya apa yang sudah disampaikan dari JV juga itu bisa menjadi kekuatan darurat dalam kehidupan kita. Oke. Thank you Heli, sangat memberkati buat kekuatan yang di transfer. Thank you. Koko mau kasih satu lagu. Ini kayak lagu yang kayak niang-niang gitu beberapa minggu belakangan. Kayak Koko tahu lirik bahasa Indonesia tapi waktu dia diganti ke bahasa Inggris kok keren banget ya gitu dalam artinya. Kalau kalian tahu lagu Ku Persembahkan Hidupku. Tahu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kalau lagu bahasa Inggrisnya, Lord, I over my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Dia tuh bilang kalau semua yang terjadi di hidupku, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu gitu. Kalau bahasa Indonesia kan kayak persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ada kata-kata semua yang terjadi di hidup kita loh, yang buat Tuhan pakai buat kemuliaan Tuhan gitu kayak. Dan itu benar-benar satu lirik yang kayak konten banyak arti sih, banyak mean so much sih buat kita. Kalau buat Koko pribadi dan buat kita semua gitu. Kayak semua yang terjadi di hidup kita tuh nggak semuanya baik gitu, tapi Tuhan bisa rancangkan untuk kemuliaannya gitu, untuk jadi kesaksian dalam apapun kehidupan kita. Maka kita tuh nggak boleh yang kayak dijudge gitu loh, kayak wah gue nih ada blok karena hal ini gitu di masa lalu gue gitu. Ini kok coba share cari liriknya. Bentar. Di situ kita doa ya. Kita coba bahasa Indonesia dulu. Kalau bahasa Indonesia udah hafal ya? Ku persembahkan Dian. Ya udah tadi aja. Ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan, kemuliaan ku berikan hidup sebagai persembahan berkenan padamu.
masa lalu akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidup kepadamu, untuk kemuliaan-Mu, dan ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Berikan hidupku. Lord, I offer my life to you. Anything I'll do, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you. Using sacrifice. Lord, I offer my life, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting our praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Tuhan, ini doa kami Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, persembahkan hidup kami ini Tuhan, apa yang kami punya Tuhan, setiap pujian kami, setiap syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong terima Tuhan, izinkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan bersekutu dengan-Mu Tuhan hari lepas hari dalam setiap kehidupan kami dan menjadi kesukaan kami. Ajar kami Tuhan untuk jadi orang yang tetap kuat di tengah badai, di tengah setiap musim dalam kehidupan kami, biar kami berbuah, biar kami tetap stay connected dengan Engkau Tuhan dalam segala perkara Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan Tuhan, bukan setiap perkataan kami, tapi bukan berarti kami nggak bisa ditegur Tuhan. Tapi ketika ada teguran itu datang Tuhan, kami tahu Tuhan itu kami koreksi lagi dengan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang tetap mengajarkan kami dan menjadikan kami pribadi yang baru Tuhan, pribadi yang sempurna, pribadi yang bertumbuh seperti Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, kalau kami boleh selesai hari ini, tapi kami percaya Tuhan ujian kami adalah ketika selesainya ini Tuhan, biar Kau yang campur tangan dalam setiap ujian kami, dalam kehidupan kami, keberhasilan kami Tuhan dalam hidup ini adalah menyenangkan-Mu Tuhan, menjadikan setiap apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ini ajar kami juga untuk jadi orang yang terbuka dengan siapapun Tuhan, yang mengasihi siapapun, yang bisa Tuhan untuk menjadi seorang sahabat yang menjaga, yang tidak hanya sekedar kepo, tapi yang juga peduli Tuhan, yang ingin sama-sama bertumbuh, sama-sama menyelesaikan setiap pertandingan hidup ini dengan baik. Thank you Tuhan untuk setiap waktu-Mu yang baik dalam setiap kehidupan kami. Mungkin Roh Kudus yang terus sempurnakan kami untuk jadi pribadi yang lebih lagi Tuhan, yang lebih mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pas nih kayaknya jam 5.